Kita masih membicarakan mengenai penyanderaan ABK Indonesia, apa upaya yang bisa dilakukan pemerintah dan apa upaya lain yang bisa dilakukan. Pak Amrullah, tadi saya sempat bertanya mengenai sebenarnya kalau tadi Pak Wiranto mengatakan bahwa pemerintah sendiri tidak bernegosiasi dengan mereka begitu, sehingga mungkin perusahaan bisa melakukan sesuatu. Sebenarnya mungkin Pak Amrullah bisa menggambarkan apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan di sini yang bisa diharapkan? Jadi begini ya, kami sangat paham ya bahwa negara ini tidak boleh tunduk pada terorisme dalam bentuk apapun. Kami sangat paham itu ya, kami sangat paham. Dan kami juga paham bahwa kita tidak boleh lebih besar dari negara ini. Kami paham. Tapi yang kami minta itu bagaimana tindakan nyata pemerintah dalam menangani kasus ini. Itu yang kami tuntut. Yang sepanjang kami tahu, kami dari Pergerakan Pelaut Indonesia, dari hari pertama kasus ini, kami sudah mendampingi keluarga korban ini. Bahkan kami menunggu sampai 3 hari apa reaksi pemerintah yang nyata terhadap keluarga-keluarga ini. Karena kita tahu, kita tidak hanya sekadar memikirkan teman kami yang di sana-sana, tapi yang ada yang lebih penting, bagaimana pemerintah hadir di keluarga korban ini. Itu yang satu. Sampai hari ketiga akhirnya kami dari Pergerakan Pelaut Indonesia, Ketua Umum kami sampai datang ke Samarinda. Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia, Saudara Andri Sanusi, sampai hadir di Samarinda. Dan kami seperti apa ya, kami berusaha sendiri. Bahkan ini yang kami agak sedikit kurang paham ya, dalam menangani kasus seperti ini Pak Wirya, kami bersyukur negara ini membentuk yang namanya crisis center. Seharusnya dengan crisis center penanganannya lebih bagus, tapi yang terjadi dari kejadian 3 minggu kejadian itu, kami sudah berusaha bagaimana keluarga korban ini bisa berbicara langsung dengan pemerintah pusat. Yang selama ini, selama kami dampingi, berita-berita informasi cuma kami dapatkan dari perusahaan. Dan terkadang kalau kami bertanya, perusahaan selalu menyampaikan, mungkin tunggu jam 11 kami tunggu informasi juga. Artinya kan ini kan tidak sinkron. Nah, ada satu saat yang selama ini kita percaya, kami percaya sama pemerintah, kami memberi masukan, percayakan semuanya kepada pemerintah. Tapi tiba saat waktu itu, konferensi pers pemerintah menyatakan mereka sehat. 1 jam kemudian, si Al-Hasbi menelpon Ibu Mega, salah satu istri dari para sandera ini. Berkomunikasi langsung dan kami dengar sendiri. Begitu saya tanya, tolong tanya bagaimana keadaan mereka. Yang terjadi baru kami tahu bahwa kalau di sana kawan-kawan kami sudah sakit, ada yang luka kakinya, ada yang sudah demam apa. Kan ini yang miss kita sama pemerintah, Pak Wirya. Saya minta tolong bagaimana pemerintah benar-benar hadir. Paling enggak bagaimana keluarga ini bisa diyakinkan dengan baik oleh pemerintah bahwa pemerintah hadir. Kami mengerti bahwa pemerintah ada bekerja di sana. Kami mengerti. Tapi kan itu di sisi kami. Kami selama ini memberi pemahaman kepada mereka. Dan Pergerakan Pelaut Indonesia dari pertama sampai detik ini selalu mendampingi. Dan kami Pak, mohon maaf Pak Wirya, kami sampai bisa ke sini atas upaya kami Pak. Perusahaan pun sepertinya ya dibatasi geraknya perusahaan. Ini kita minta bagaimana kita bersama-sama bisa menyikapi ini dengan baik. Kita menyikapi dengan baik supaya bisa mendapat solusi. Dan kami sangat paham. Negara terus perusahaan harus duduk bersama dengan keluarga-keluarga korban untuk menjadi solusi. Oke. Silakan Pak Wiranto ingin menanggapi. Baik ya, jadi begini. Kita sudah jelas permasalahannya ya. Saya akan mencoba mendengarkan seluruh masukan ya dari manapun. Apakah keluarga korban, apakah itu dari perusahaan, ataupun dari Gerakan Pelaut Indonesia atau Pelayaran Indonesia ya. Itu semua akan kita jadikan bahan untuk meningkatkan komunikasi di antara kita. Itu kan yang dimintakan seperti itu. Ya. Saya berjanji untuk kita duduk berdampingan,
ya, memikirkan bersama yang terbaik bagaimana. Ya. Ya. Nah, tapi yang terpenting adalah jangan kita kemudian ya berdebat sendiri di sini, ya. Penculiknya enak-enak di sana ngancam-ngancam kita. Itu yang kita tidak yang tidak tepat ya. Oleh karena itu kembali tadi bahwa ayolah ya kita komunikasikan bersama. Pasti pemerintah itu akan hadir di tempat-tempat kritis di mana warga negara kita terancam atau tidak terlindungi. Itu sesuai dengan ya, tugas pemerintah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia. Oleh karena jangan khawatir, ke depan ini saya akan ya memperbaiki komunikasi di antara kita. Baik. Ya. Jadi supaya para keluarga korban ini tidak dalam kesendirian, itu yang pasti. Tapi yang pasti adalah pemerintah akan berbuat semaksimal mungkin. Oke, jadi meningkatkan komunikasi dengan apa yang bisa dilakukan. pada keluarga juga, Pak Wiranto. Ini Pak Abdul, ini janji dari Menko. Ya, pasti. Ya, pasti. Bagaimana Pak Abdul dengan janji Pak Wiranto ini cukup memuaskan untuk keluarga mungkin untuk ke depannya? Sementara waktu ini saya cukup puas, tapi ya alangkah baiknya dibuktikanlah nanti. Oke, jadi ditunggu pembuktiannya begitu ya. Pembuktiannya. Nah, Pak Wiranto, dengan adanya pembicaraan mengenai kerjasama trilateral yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan ini, apakah ini juga menjadi pintu masuk adanya nanti kerjasama juga antara militer Indonesia dengan militer Filipina, kalau memang ada aksi untuk penyelamatan Sandra ini, makin terbukakah opsi ini? Ya, kita tidak berandai-andai ya. Jangan kita kemudian berpikir yang jauh ke depan sebelum nanti ada satu aksi-aksi yang telah dilakukan oleh pihak Filipina. Kita tunggu aja, tapi paling tidak dengan SOP yang telah ditandatangani, ya, atau katakanlah standar operation prosedur atau prosedur kerjasama untuk operasi, itu kita sudah lebih jelas posisi masing-masing dalam menghadapi situasi-situasi tertentu, ancaman dari perampok, terorisme, ya, smuggle, dan sebagainya. Ini semuanya tentu memberikan satu peluang yang lebih besar ya untuk kita bersama-sama menghadapi bahaya-bahaya seperti itu. Ketimbang masa lalu di mana kita menghadapi secara sektoral ya, secara kewilayahan daerah kita masing-masing. Saya ulangi bahwa yang kita hadapi ini nggak punya batas wilayah. Ya. Yang kita hadapi ini satu kelompok separatis yang wilayahnya itu bersifat regional. Di mana saja bisa bergerak, mereka nggak ada yang membatasi. Tapi jangan sampai kita yang menghadapi mereka ini justru membatasi wilayah. Dan ini ternyata cair ya sekarang, batas wilayah kita untuk menghadapi para teroris, para perampok, ya, separatis, itu sudah kita buka. Itu yang penting, yang penting. Oke, Pak Wiranto, bukan pertama kali sebenarnya militer Indonesia kalau memang sampai harus melintasi batas negara untuk membantu penyelamatan. Nah, dalam kasus ini dengan negara Filipina secara khususnya, apakah memang ada kesulitan tertentu untuk sampai Indonesia terlibat dalam aksi militer? Ya tidak ada, selama sudah ada SOP, itu pasti nggak ada ya. Tapi kalau tidak ada SOP, itu kesulitan nanti di lapangan saatnya dipaksakan, ya karena gerakan pasukan yang tidak terkoordinasikan ini bisa membahayakan pasukan itu sendiri dan tidak akan efektif lah, ya. Oke, jadi upaya pemerintah akan terus berjalan saat ini dialog ya Pak ya, yang akan dilakukan, tapi tidak langsung Betul, kepada, ya. tapi lebih ke pemerintah Filipina, betul begitu Pak ya? Ya, baik. Mungkin Pak Wiranto ada yang mau disampaikan kepada keluarga korban yang saat ini masih menanti keluarga mereka kembali ke rumah, Pak Wiranto? Ya pasti beginilah ya, kita punya pemerintahan ya, dan niat baik dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini sangat besar dan sangat kuat. Tapi tentu ada cara-cara tertentu yang terkadang ya tidak perlu kita sampaikan kepada publik ya. Ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan tanpa kita menyampaikan kepada khalayak ramai. Tapi yang penting adalah tetap percayalah kepada pemerintah ya. Tidak mungkin pemerintah akan membiarkan warga negaranya ya tidak terlindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita. Oleh karena itu saya minta bersabar dan saya sudah berjanji tadi akan
akan mengkomunikasikan ya dengan berbagai pihak yang terkait dengan masalah ini sehingga semuanya menjadi jelas. Mari kita berdoa mudah-mudahan ya penyanderaan ini cepat selesai ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang disandera bisa kembali ke keluarga dengan selamat. Ya, terima kasih. Pak Abdul mungkin mau berbicara langsung dengan Menko Polhukam saat ini yang masih terhubung bersama kita menyampaikan dari sisi keluarga. Pak Abdul, Mungkin saya wakili keluarga. Keluarga cuma berharap pemerintah melakukan hal nyata perlindungan kepada warga negara. Dan kami tahu detik ini pun pemerintah melakukan hal itu. Tetapi dari sisi lain kami minta kehadiran pemerintah mendampingi keluarga ini. Kehadiran itu yang kami minta satu. Yang nomor dua begini. Bagaimana kita bernegara ini, pemerintah ikut ambil bagian gitu, membenahi segala hal yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Itu yang misalnya begini ya. Pak Menko begini, kami ini titipan dari seluruh pelaut yang ada di Nusantara ini Pak, titipan dari sebelah utama Indonesia, kita di Indonesia ya. Pelaut ini Pak mempunyai organisasi Pak, yang bernama KPI, Kesatuan Pelaut Indonesia. Seharusnya dengan adanya itu bisa memberi sumbang saran dan memberi masukan kepada para pelaut, dan itu sangat membantu pemerintah seperti daerah-daerah yang tidak bisa dilayari. Dan jadi pemerintah tidak hanya bisa sebatas memberikan dari Dirjen memberikan himbauan kepada KSOP daerah baru ke perusahaan, karena kami tahu Pak pada akhirnya seperti kasus ke Filipina ini. Benar pemerintah melalui Departemen Perhubungan Lautnya Pak memberikan surat kapten kapal dipanggil perusahaan, tapi pada akhirnya yang terjadi ya perusahaan bersama nakoda kapal membuat surat pernyataan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka seluruhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah pertanyaan kami kadang jadi apakah negara ini melepaskan saja begitu warga negaranya? Kalau memang dianggap rawan, nyatakan tidak bisa berlayar ke sana untuk sementara. Toh yang butuh ke sana ini kan kita tahu batu bara Pak ya. Kita tahu yang butuh batu bara itu pemerintah Filipina, bukan kita. Kita memang harus menjual, tapi kan kita hitung risikonya. Nah, lewat mungkin forum ini kami meminta ini, kami pelaut seluruh Indonesia meminta supaya negara ini ikut turun tangan membenahi seluruh organisasi yang terkait. Seperti ya, sekarang kan mungkin Pak Menko harus tahu bahwa saat ini yang bernama Kesatuan Pelaut Indonesia tidak bekerja dengan baik dan seluruh pelaut akhirnya bergerak mendampingi atas inisiatif sendiri dengan membentuk Pergerakan Pelaut Indonesia. Nah, kami meminta untuk segala hal yang menyangkut pelaut, kami minta dilibatkan sebagai salah satu sumber. Kami bisa memberi masukan untuk itu. Baik, Pak Menko, ini berarti membuka pintu dialog bukan hanya merangkul keluarga yang ada di sini, tapi juga sumbang saran terbuka begitu Pak ya dari Pergerakan Pelaut Indonesia. Mungkin tanggapannya Pak Wiranto? Tadi saya sampaikan bahwa yang kita akan lakukan adalah adanya satu komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait termasuk dengan masalah penculikan ini. Ya pastilah, kami sudah mendengarkan dan mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat ya untuk bagaimana kita melakukan satu kerjasama ke depan ya sehingga tidak terulang hal-hal semacam ini ya. Baik, itu saya terima kasih jaminan saya. Terima kasih jaminan dari Menko Polhukam Pak Wiranto. Terima kasih Pak Wiranto sudah bergabung bersama Sapa Indonesia pagi hari ini. Pak Abdul, ya, terima kasih banyak. Pak Amrul juga terima kasih sudah menyampaikan tadi dan semoga kita harapkan bahwa dalam waktu dekat ini keluarga khususnya yang saat ini menjadi keluarga yang disandra bisa dibebaskan dan apapun upayanya itu kita harap mereka bisa kembali dengan selamat. Doanya untuk anaknya juga Pak Abdul.